Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Mutiara, perwakilan dari kelompok 11 mata kuliah Agama Hindu Buddha di Indonesia, akan menyajikan video yang telah kami buat bersama, yaitu tentang masuknya Hindu dan Buddha di Sulawesi. Di sini, tentunya saya tidak sendiri dalam membuat video ini. Ada juga teman-teman saya yang turut membantu dalam pembuatan video ini, yaitu Ahmad Rofiki, Adinda Revina Adiba, serta Muhammad Haki Bardisbah. Sejarah masuknya agama Hindu di Sulawesi. Pada tahun 1930, pada saat itu Indonesia masih dalam penjajahan Belanda, mengusir serta membuang beberapa warga Bali yang beragama Hindu karena dianggap telah melawan kolonial Belanda ke daerah Sulawesi, tepatnya di daerah Parigi. Selanjutnya, pada tahun 1977, barulah di Palu ini ada orang yang beragama Hindu yang bertugas sebagai kepolisian, tentara maupun PNS. Tapi pada saat itu belum terlalu banyak yang menganut agama Hindu, sehingga belum bisa dikatakan Hindu berkembang di wilayah Sulawesi. Serta waktu itu belum ada tempat sembahyang umum untuk agama Hindu. Jadi para umat yang beragama Hindu hanya sembahyang di rumah sekeluarga. Karena sedikitnya penganut agama Hindu tadi yang menyebabkan mereka harus sembahyang di rumah masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembawa agama Hindu ke Pulau Sulawesi ini merupakan para imigran dari Bali. Mari kita bahas salah satu pura yang ada di Sulawesi, tepatnya di Palu. Pura tersebut ialah Pura Agung Wanakerta Jagatnata. Pura ini merupakan pura terbesar se-Indonesia Timur. Dengan luas wilayah sekitar 2 hektar, pura ini menjadi sebuah ikon baru di Palu yang menarik untuk dijadikan sebagai objek wisata religi. Mulai dari tahun 1977, berlanjutlah perkembangan agama Hindu di Palu. Parisabil Hindu Dharma Indonesia mengajukan tempat lokasi untuk mereka. Umat Hindu sembahyang atau yang disebut dengan pura yang diberikan oleh Bapak Aziz Lamajido sebesar 4 hektar luasnya. Waktu itu wilayahnya tersebut masih Kabupaten Donggala, belum seperti sekarang yaitu Kota Madya Palu. Tempat tersebut juga merupakan bekas tempat pembuangan sampah, sehingga umat Hindu bergotong royong setiap minggunya untuk membersihkan tempat tersebut. Pada tahun 1981, barulah membangun petakan batu pertama, sebab umat Hindu belum terlalu banyak, jadi hanya itu saja yang baru dibangun. Setelah itu terus berkembang, sampai tahun 1985, baru diresmikan tempat tersebut oleh Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Saleh Kanaga. Dan sampai sekarang umat Hindu di Palu sudah mencapai 11.000 orang hanya di Palu saja, belum di wilayah lain Sulawesi. Tahun 2011, pura yang tahun 1985 tadi dibangun rubuh karena gempa bumi sehingga merusak bangunan di candi. Dan dalam Pura Agung Wanakerta Jagatnata ini sekarang didirikan 2 buah candi, yakni Candi Bentar dan Candi Kurung. Candi-candi tersebut dibangun secara gotong royong oleh seluruh umat Hindu yang ada di Sulawesi Tengah dan menggunakan seniman ukir langsung dari Bali. Sejarah agama Buddha di Sulawesi. Pada tahun 1921 atau tepat sahabat silam, penduduk di pesisir desa Sempaga, kini utara kota Mamuju, Sulawesi Barat, menemukan sebuah arca bercorak Buddha pada sebuah lahan yang hendak dijadikan ladang. Penemuan ini kemudian dilaporkan pada pejabat setempat untuk diteruskan ke pejabat tinggi.
Singkat cerita, arca tersebut kemudian dibawa ke Batavia lewat Makassar. Menurut kajian Tim Cagar Budaya Nasional, pada tahun 2017 lalu, peninggalan yang kini bernama Arca Buddha di Pangkara itu dibawa oleh pelaut India ke Sulawesi pada antara abad kedua hingga kelima. Arca ini dipercaya memberi keselamatan bagi para awak kapal. Alhasil, ini menjadi bukti bahwa lalu lintas perdagangan pada masa itu. Penemuan situs bersejarah agama Buddha di Sulawesi. Arca Buddha di Pangkara atau Buddha Sempaga adalah arca Buddha tertua di Indonesia yang berasal dari abad kedua Masehi. Arca ini juga dinobatkan sebagai arca Buddha berdiri berbahan perunggu terbesar di Indonesia. Pada tahun 2018, arca ini ditetapkan sebagai salah satu benda cagar budaya tingkat nasional di Indonesia. Arca Buddha di Pangkara ini bukanlah artefak yang berasal dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, melainkan dibawa oleh pelaut India ke Sulawesi. Hal itu dibuktikan salah satunya dengan tidak ditemukannya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Sulawesi. Rancangan arcanya pun disebut memiliki kemiripan dengan gaya Amarawati asal India Selatan yang berkembang dari abad kedua hingga kelima Masehi. Ditemukannya patung ini di Sulawesi membuktikan bahwa jalur perairan di Nusantara kala itu telah terhubung bahkan hingga ke mancanegara. Menurut Bernard Kempers, arca Buddha di Pangkara ditemukan pada tahun 1921. Arca ini kemudian dibawa ke Jakarta dan disimpan di museum yang kini bernama Museum Nasional.